dan keluarga dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar dengan suasana yang berbeda. Kita akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Kota Semarang. Ayo! Karena kita ini sekarang berada di kawasan Tugu Muda, tepatnya di depan Bunderan, yang merupakan juga peninggalan sejarah, kita akan belajar IPS tentang sejarah. Kita akan belajar mengenai penjajahan Belanda dan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Kawasan Tugu Muda memiliki beberapa gedung peninggalan zaman Belanda. Sebagai pengingat, kalau kita mau belajar sejarah perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan, khususnya di Kota Semarang. Oke anak-anak, sebelum kita keliling kawasan Tugu Muda dan sekitarnya, kita ingat terlebih dahulu tentang penjajah zaman Belanda. Bangsa Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596. Datang ke sini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Nah, anak-anak, bangsa Belanda datang ke Indonesia awalnya ingin berdagang rempah-rempah. Oh iya, apa itu rempah-rempah? Ayo, siapa tahu anak-anak rempah-rempah itu apa? Rempah-rempah itu contohnya pala, merica, cengkeh, kapulaga, kina, dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian bangsa Belanda itu mencari rempah-rempah untuk apa ya, Bu Ida? Oh, rempah-rempah biasanya oleh ibu-ibu digunakan untuk memasak. Nah, di daerah Eropa itu kan ada 4 musim, salah satunya musim dingin. Maka rempah-rempah itu dapat menghangatkan badan, maka sangat dibutuhkan. Karena sifatnya yang rakus, Belanda kemudian mendirikan organisasi dagang yang bernama VOC pada tahun 1602. VOC ini didirikan dengan tujuan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Bagaimana cara memonopoli? Caranya, mereka menentukan jenis tanaman yang harus ditanam, menentukan harga rempah-rempah dengan harga yang rendah, dan mereka juga menentukan harus menjual rempah-rempah hanya kepada pihak VOC saja. Namun pada akhirnya VOC ini bangkrut, kemudian dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Setelah VOC bubar, lantas Belanda tidak terus pergi dari Indonesia. Mereka justru melanjutkan penjajahan dan wilayahnya semakin luas. Nah, lebih-lebih lagi, Belanda melakukan namanya kerja rodi, kerja paksa tanpa upah. Kerja rodi dan tanam paksa itu sangat menyengsarakan rakyat, sehingga rakyat mulai melawan penjajah Belanda. Nah, di Aceh dipimpin oleh Teuku Umar, Teuku Ciditiro, dan terkenal Serikan di Indonesia, Cut Nyak. Masih dari Sumatera ada Tengkuanku Imam Bonjol, Sisinga Mangaraja 12, dan Panglima Polim. Di Pulau Jawa, perlawanan dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, di Pulau Bali dipimpin oleh Ki Gusti Ketut Jelantik. Sedangkan di Kalimantan Selatan perlawanan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perlawanan atau perang terhadap Belanda masih sering kalah karena sifatnya masih kedaerahan. Mereka masih berperang secara sendiri-sendiri dan tergantung pada seorang pemimpin. Nah anak-anak, mulai tahun 1900-an kita sudah berganti dari berperang lalu beralih menuju perundingan dan diplomasi. Perjuangan dengan diplomasi diawali dengan munculnya organisasi-organisasi pemuda dan partai politik.
Oke, dimulai dari Budi Utomo, kemudian Sarekat Islam, dan Indise Partai. Para pemuda mulai tampil dan bersatu dalam Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Pada Kongres Pemuda 2 inilah dihasilkan ikrar yang sering kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Oke, kemudian perjuangan itu masih tetap berlanjut dan mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh I.R. Soekarno dan D.R.S. Muhammad Hatta. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang penjajahan Belanda dan perjuangan kita melawan penjajahan. Selanjutnya, kita akan jalan-jalan berkunjung di bangunan-bangunan yang merupakan peninggalan yang mengingatkan kita pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ayo ikuti terus.